Indonesia itu waktu tinggal 10 menit, nanti kalau kita masuk lagi. Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut ciri-ciri sistem. Boleh kita sharing. Ini baru sampai sistemnya. Karena kita nanti akan bicara berkaitan dengan sistem ekonomi yang bicara tentang rangkaian kegiatan yang unsur-unsurnya saling bertautan satu sama lain. Apabila ada salah satu unsur yang bermasalah, maka akan mempengaruhi unsur-unsur atau elemen-elemen yang lain. Silahkan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan ciri-ciri sistem. Ya, ciri-cirinya, ya, walaupun sistem mempunyai batas, tetapi sistem itu bersifat terbuka dengan arti berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, artinya di dalam suatu sistem seluruh komponen itu saling berhubungan satu sama lain, kemudian saling mempengaruhi, saling berinteraksi satu sama lain. Ya, misalnya saudara tadi bentuk suatu panitia, membentuk suatu organisasi, tidak mungkin tidak mempunyai batas-batas. Yang satu batas tugasnya adalah A, yang satu tugasnya adalah B. Yang satu, yang A tidak boleh mengerjakan yang B, yang B tidak boleh mengerjakan yang A. Ya, kecuali memang di dalam organisasi itu ada kesepakatan jika si A sudah selesai mengerjakan, boleh si A bergabung untuk mengerjakan tugas yang diemban oleh si B. Ya, ini ciri-ciri daripada sistem. Nah, di dalam organisasi, kenapa masuk di dalam organisasi sistem ekonomi? Ya, bahwa kata-katanya walaupun sistem itu mempunyai batas, tetapi sistem itu bersifat terbuka. Karena di dalam organisasi ekonomi ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, secara keseluruhan di dalam organisasi itu bersifat terbuka. Artinya apapun yang dikerjakan oleh bidang lain, secara keseluruhan di dalam organisasi itu tahu bagian ini, bidang ini mengerjakan apa. Ya. Kemudian setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu. Ya, setiap sistem bukan hanya sekedar kumpulan, ya, akan tetapi merupakan satu kebulatan yang padu. Setiap organisasi meskipun yang dikerjakannya berbeda, tapi tetap organisasi itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, ya, setiap sistem melakukan kegiatan atau proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Ini ciri-ciri sistem kalau kita kaitkan dengan ekonomi. Adakah kegiatan ekonomi yang tidak mengubah masukan menjadi keluaran? Tidak ada. Ya, kita beli tepung, beli minyak, kemudian beli pisang, ya, kita rubah, kita campur menjadi satu, akhirnya kita goreng, keluarannya berubah menjadi sanggar pisang. Ini adalah kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kemudian dari definisi ciri-ciri sistem, ya, setiap sistem yang kita bentuk itu paling sedikit harus memenuhi 5 unsur. Ya. Di dalam organisasi juga memiliki 5 unsur. Yang pertama, elemen sistem.
Setiap organisasi pasti terbagi pada beberapa bagian. Ada bidang promosi, ada bidang produksi, ada bagian macam-macam. Kemudian setiap elemen itu ada fungsi. Ya. Kemudian harus ada hubungan antar elemen. Yang selanjutnya ada pranata atau institusi ekonominya. Yang kelima ada tujuan sistem ekonomi. Ya. Nah, sekarang adakah yang tahu dari ciri-ciri sebuah sistem di dalam ekonomi yang disebut dengan pranata atau institusi ekonomi? Ada yang tahu? Siapa kira-kira yang tahu apa itu pranata atau institusi ekonomi? Ada yang tahu enggak? Ini M. Irfan Sapantra kemana? Irfan Sapantra, meskipun hadir, kalau tidak videonya diaktifkan saya anggap alfa. Ada yang tanya? Farhan? Muhammad Farhan? Di mana posisi Muhammad Farhan? Samarinda, Pak. Oh, di Samarinda. Sebagai perwakilan teman-teman yang di luar Samarinda, Farhan, jawabannya 2. Yang disebut dengan pranata ekonomi, apakah Farhan tahu atau tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Ya? Tidak tahu, Pak. Farhan belum tahu. Yang lain ada yang tahu? Kalau tidak, ya anggap semuanya tidak tahu. Pak. Yuk. Kalau pranata ekonomi itu adalah kebutuhan barang ekonomi. Tahu Siapa saya. yang jawab? Irfan, Pak. Ya, menurut Irfan, yang disebut dengan pranata ekonomi itu adalah barang ekonomi. Barang kebutuhan nih. Nah, sekarang kita kalau berikan contoh sistem ekonomi negara, yaitu negara Indonesia. Ya. Yang disebut dengan pranata di Indonesia dalam hal kegiatan ekonomi itu apa? Apa kira-kira dalam hal untuk kegiatan ekonomi di Indonesia ini apa yang disebut dengan pranata? Aturan, Pak. Yuk. Siapa yang jawab aturan? Saya, Pak. Nggak lihat sayanya yang mana? Namanya saja. Sandi. Hah? Sandi. Tadi kamu jawab bahwa yang disebut dengan pranata itu adalah aturan. Pendapat yang lain ada enggak kira-kira? Tadi Aprianus ya? Saya enggak lihat Aprianus. Apriamus. Ya. Apriamus Andi ya? Iya, Pak. Iya, kamu tadi jawab berkaitan dengan aturan. Ya, jadi jawaban dengan Aprianus ya. Setiap organisasi wajib ada pranata. Ya, karena ini merupakan salah satu komponen dari 5 unsur yang minimal yang wajib harus ada. Betul apa yang disampaikan dengan April.